melihat dalam anugerah-Mu aku bebas merdeka. Kebenaran-Mu memperbarui hatiku setiap hari. Dengan janji-Mu hidupku lebih baik. Dengan janji-Mu hidupku lebih baik. Saudara yang datang minggu lalu pasti mengerti kita membahas bagaimana hidup kita bebas cemas. Dan di bagian terakhir kita membahas pikirkan Yesus. Seringkali yang buat kita cemas, kita langsung masuk firman Tuhan, yang buat kita cemas, kadang-kadang ada gambar-gambar atau gambaran atau pikiran-pikiran atau video-video yang terlintas di pikiran kita yang tidak penting dan tidak baik, tidak perlu. Bahkan kadang-kadang kita melihat, sama-sama bilang melihat. Kita melihat sesuatu yang menakutkan, yang ngeri. Dan itu yang seringkali membuat kita lupa bahwa Tuhan juga ingin kita lihat sesuatu. Lihat janji Tuhan. Amin. Lihat atau menaruh apa yang jadi kerinduan Tuhan yang ada di pikiran kita. Makanya judul khotbahnya Promise, Vision, Reality. Mulai dari janji, ke depan kita akan bahas janji Tuhan. Tapi nggak cukup janji Tuhan. Janji Tuhan harus saudara bawa sampai di pikiranmu. Saudara harus bisa sampai melihat janji Tuhan buat hidupmu. Dan saudara menikmati janji Tuhan jadi kenyataan di hidupmu. Karena iman dan ketakutan cara kerjanya sama. Bedanya ketakutan berharap yang buruk terjadi. Melihat yang buruk di hidupnya. Tapi iman berharap yang baik terjadi. Melihat yang baik terjadi. Ada satu tokoh di perjanjian lama namanya Yusuf. Dia melihat, sama-sama bilang melihat. Dia melihat, yuk kita lihat Kejadian 37 ayatnya yang ke-5, dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Yuk baca ulang 2-3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Yusuf melihat di pikirannya. Waktu dia tidur, dia mimpi, dia melihat. Dia lihat apa? Dia lihat versi Tuhan buat hidupnya di depan. Dan dia yakin sekali akan versi Tuhan buat hidupnya di depan. Sehingga dia nggak ragu, dia ceritakan kepada kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya anggap kamu sombong. Anggap kok kamu angkuh. Karena seringkali orang nggak ngerti apa yang kita lihat. Apa yang Tuhan lihat versi hidup kita. Sehingga dia dibilang pemimpi sama kakak-kakaknya. Next slide. Dibilang pemimpi. Lihat tuh, tukang mimpi. Dikatakan tukang mimpi. Tukang lihat. Tukang mimpi. Saya doa harus saudara jadi tukang mimpi. Tukang lihat. Lihat apa? Lihat janji Tuhan. Amin. Lihat versi Tuhan buat hidupmu. Di pikiranmu. Jangan lihat kegagalan. Jangan biarkan penglihatan yang salah di pikiranmu. Biar engkau lihat janji Tuhan. Dan Yusuf lihat versi Tuhan buat hidupnya di depan. Melihat janji Tuhan buat hidupnya. Itu yang saya sebut Yusuf berjalan dengan cara yang berbeda. Next slide. Yusuf berjalan dengan cara yang berbeda. Kalau kita bisa melihat versi Tuhan tentang hidup kita, itu juga yang buat kita berjalan dengan cara yang berbeda. Berbedanya gimana Pak Pendeta? Waktu Yusuf dibuang ke Mesir, waktu Yusuf dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya, jubah yang maha indah itu diambil. Dia dibuang ke sumur, tidak ada kata Alkitab bilang Yusuf kepahitan. Yusuf nangis, Yusuf marah, Yusuf kecewa. Saya nggak ketemukan cerita tentang Yusuf, Yusuf kecewa, Yusuf marah. Tapi dia bisa tetap kuat. Apa yang buat dia tetap kuat? Saya percaya dia sudah lihat versi hidupnya menurut Tuhan. Dia tahu apa yang akan Tuhan kerjakan buat hidupnya. Itu yang buat dia berbeda. Ketika difitnah oleh istri Potifar, itu yang buat dia ketika masuk penjara tidak ada kata kecewa, kata marah.
Bahkan tidak ada kata Yusuf menangis karena kecewa. Nanti saudara ketemu Yusuf menangis ketika kakak-kakaknya datang. Dia kangen kakak-kakaknya. Dia nggak sabar untuk memberitahu, aku Yusuf yang kamu buang. Pada saat itu dia menangis. Dia menangis bukan karena kecewa. Dia menangis mencurahkan isi hatinya bahwa dia kangen keluarganya. Dia bukan orang yang kecewa, bukan orang yang putus asa, bukan orang yang menyerah. Apa yang buat Yusuf seperti itu? Saya percaya dia bisa lihat versi Tuhan buat hidupnya di pikirannya. Amin. Next slide coba. Kalau saudara bisa lihat versi Tuhan buat hidupmu di depan, buat hidupmu hari ini, itu adalah peta kemenangan yang harus kamu ikuti. Saya ulang ya, peta kemenangan yang harus kamu ikuti. Tuhan punya mimpi buat hidupmu. Pegang dadamu, bilang, Tuhan punya mimpi buat saya. Bedanya mungkin Yusuf melihat mimpinya, saudara membaca mimpi Tuhan di Alkitab. Saudara akan temukan mimpi Tuhan buat hidupmu. Kamu kepala, bukan ekor. Kamu di atas, bukan di bawah. Kamu sehat, bukan sakit. Amin. Kamu dipelihara, bukan ditinggalkan. Amin. Kamu ditolong, dibela, bukan dibiarkan. Kamu disayang, bukan dibenci oleh Tuhan. Kamu dikuduskan. Amin. Sehingga saya mendorong, next slide. Saya dorong saudara, lihat versi Tuhan buat hidupmu. Lihat dirimu sebagai orang yang mungkin menurut diagnosa dokter kamu sakit. Tapi lihat dirimu sebagai orang yang sehat. Karena oleh bilur darah Yesus di atas kayu salib kamu sudah disembuhkan. Lihat dirimu sebagai orang yang dibela Tuhan. Amin. Lihat dirimu sebagai orang yang ditolong Tuhan. Lihat dirimu sebagai orang yang dipelihara Tuhan. Saudara harus sampai di gambarannya di pikiranmu. Lihat dirimu sebagai pemaaf. Lihat dirimu sebagai orang yang mengampuni, mendoakan, memberkati musuhmu. Orang yang gak suka sama kamu. Ketika ada orang fitnah, ketika ada orang berbuat jahat sama saudara, ngomong jelek sama saudara, saudara harus bisa melihat apa yang jadi mimpinya Tuhan tentang kamu. Tuhan punya versi hidupmu ketika kamu difitnah, ketika kamu dijelek-jelekin, ketika kamu dianiaya, diperlakukan tidak adil. Tuhan bilang ampuni, doakan, berkati. Lihat dirimu sebagai pribadi yang mudah mengampuni, mendoakan, lihat dirimu sebagai itu yang kasih kamu power, energi, kemampuan. Ketika ada orang jahat, kamu akan mengampuni, kamu akan mendoakan, kamu akan memberkati, dan kamu akan lihat janji Tuhan jadi nyata di dirimu. Itu bukan segala yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Jangan biarkan gambaran yang lain di pikiranmu. Saudara harus mampu, sama-sama bilang saya harus mampu. Mengubah. Ayo sama-sama bilang mengubah. Janji Tuhan. Jadi gambaran jelas di pikiran saya. Karena saya mau kasih tahu ya, iblis akan berusaha 24 jam. Lewat berita, lewat diagnosa dokter, lewat keadaan keluarga. Pengen bikin gambaran di pikiranmu. Keadaan yang lain di pikiranmu. Versi hidupmu yang lain. Tapi saya mau bilang, saudara harus baca Alkitab. Supaya saudara tahu Tuhan punya mimpi buat hidupmu. Dan mimpi Tuhan tentang hidupmu jauh lebih besar daripada mimpimu tentang hidupmu. Amin. Ada Abram, saya gambarkan ada Abram di perjanjian lama. Di Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2, boleh dibuka. Tuhan bilang seperti apa ketika Abram disuruh keluar, pergi dari sanak saudaranya. Tuhan bilang apa di sana? 2, 3, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang... Oke, sampai di sini. Sekali lagi, aku akan membuatmu jadi bangsa yang... Jadi bangsa yang besar artinya punya keturunan yang banyak. Tuhan janji sama Abram, kamu akan punya keturunan yang banyak, jadi bangsa yang besar. Tapi keadaan, tapi masalah, tapi usianya bertambah. Sarah semakin tua. Sarah sudah nggak subur lagi, menopause. Dan Abraham karena keadaan, karena dia lihat secara kasat mata, dia lihat tubuhnya lemah, dia lihat istrinya menopause, tapi Tuhan mau dia melihat yang lain di pikirannya. Kalau dia hanya melihat yang di fisiknya, melihat yang di sekitarnya,
Ini yang terjadi 3 pasal setelah ini. Dia bikin versi hidupnya sendiri. Coba, next slide. Kejadian 15 ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak?" Apakah itu yang Tuhan bilang buat Abram? Tidak. Tapi Abram tidak sanggup menggambarkan apa yang Tuhan punya di pikirannya. Sehingga apa yang ada di pikirannya terucap di mulutnya. Di pikirannya dia udah tua dan gak akan punya anak. Tapi Tuhan bilang di awal bahwa kamu akan jadi bangsa yang besar. Dan saya bersyukur ketika baca kisah ini, Tuhannya Abraham adalah Tuhan yang belum selesai dengan Abraham. Dan Tuhan yang tidak menyerah dengan Abraham. Kalau saudara hari ini sudah tahu ada janji Tuhan. Ketika engkau sakit, kau pasti disembuhkan. Perjalananmu pasti berhasil beruntung. Kau tahu janji Tuhan. Tapi engkau berkata yang lain karena gambaran lain masuk di pikiranmu. Tapi kalau lihat kenyataan, kayaknya saya sakit selamanya. Kau lihat kenyataan, bisnis saya nggak akan berhasil. Kau lihat kenyataan, rumah tangga saya nggak bisa ditolong. Kau lihat kenyataan. Sehingga saudara, next slide, saya sebut seperti ini. Bikin versi hidupmu menurut kamu. Bukan menurut Tuhan. Tapi sekalipun kita mungkin seperti itu, saya mau bilang, Tuhannya Abram, Tuhanmu juga. Tuhan yang belum selesai dengan kamu, dan Tuhan yang tidak menyerah dengan kamu. Amin. Sehingga Tuhan tolong Abram. Abram, aku udah janji. Tapi kamu gak ngerti juga. Oke, aku tolong kamu ya. Supaya kamu bukan lihat fisikmu, bukan lihat istrimu yang udah menopause, tapi lihat janjiku. Kamu harus bisa sampai lihat di pikiranmu. Yuk kita keluar, next slide. Di ayat 6-nya Tuhan bilang, yuk kita keluar. Lalu Tuhan membawa, mana? Tadi yang, ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman apa? Coba, ayo 2 kata ini, coba apa? Coba lihat. Tuhan mau saudara melihat yang Tuhan lihat. Tuhan mau Abram melihat apa yang Tuhan lihat sejak di Kejadian 12 ayat 2. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan punya anak, keturunanmu akan banyak. Dari awal Tuhan udah lihat Abram seperti itu. Tapi Abram lihat kenyataan, lihat keadaan, dan gak lihat itu di pikirannya. Tapi Tuhan gak nyerah. Tuhan belum selesai dengan Abram. Tuhan bilang, yuk kita keluar, coba lihat. Sekarang lihat dengan cara aku melihat. Berhenti melihat dengan cara kamu melihat. Pak, Bu, kau bukan kebetulan datang ke tempat ini. Tuhan mau kau melihat dengan cara Tuhan melihat. Bukan melihat dengan caramu melihat. Ayo mau tepuk tangan deh yang dahsyat buat Yesus. Tuhan bilang gini, lihatnya nih. Abraham, coba nih, lihatnya gini. Coba lihat bintang. Dia lihat bintang. Lalu Tuhan bilang, bayangkan itulah anak-anakmu nanti. Engkau yang susah payah di tempat kerja. Yang kewalahan di tempat kerja. Tuhan bilang, Tuhan menyertaimu. Tuhan akan kasih kamu hikmat. Sementara saudara kerja, saudara harus sanggup mampu melihat di sampingmu ada Yesus. Yang ketika kamu kebingungan, dia bisiki, gini loh caranya. Ini loh caranya. Saudara harus melihat bagaimana Tuhan pecah-pecahkan roti dan menyediakan berkat buat anak-anakmu. Amin. Harus sampai di penglihatanmu. Jangan izinkan gambar lain, video lain dari media sosial, dari TV, dari berita yang mengisi pikiranmu. Biar janji Tuhan yang mengisi pikiranmu. Dari promise to vision. Dari janji ke penglihatan, picture, gambar. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian nanti banyaknya. Waktu dia bisa lihat janji Tuhan, jadi gambar yang jelas di pikirannya, menghasilkan apa? Ayat berikutnya. Menghasilkan percaya. Menghasilkan iman.
bukan ketakutan. Dan Tuhan hitung itu sebagai kebenaran. Itu yang pada akhirnya walau dia udah tua, tahu istrinya menopause, karena dia lihat di pikirannya, Kejadian 12 ayat 2, jauh hari sebelumnya, Tuhan udah bilang, kamu akan punya anak banyak, jadi bangsa yang besar. Dia sekarang lihat di pikirannya, itu yang buat dia akhirnya gandeng istrinya dan bilang, Mam, yuk kita bikin romantis. Itu yang bikin dia percaya diri, confidence, aman. Mungkin istrinya bilang gini, yang bener aja, udah tua. Enggak, aku udah lihat di pikiranku. Kita punya banyak anak. Keturunan banyak. Keturunanku banyak, aku udah lihat di pikiranku. Dan akhirnya itu yang kasih mereka semangat. Dan akhirnya nenek-nenek itu mengandung, perutnya tambah besar. Digosipin tetangga, itu nenek-nenek hamil. Masuk ke Twitter, masuk ke Instagram, viral ya kan? Lebih viral lagi, udah nenek-nenek waktu melahirkan nggak sesar. Itu yang buat apa yang Abraham lihat ditransferkan kepada istrinya, sehingga istrinya percaya yang buat dia bisa pasti melahirkan anak. Bidannya bilang, ayo bu, bisa bu. Buset, ini udah tua nih nenek-nenek ya kan. Ayo nah. Lahirlah Ishak. Saking semangat lahir lagi Abraham. Lahirlah Ishak. Kejadian 22 Tuhan bilang persembahkan Ishak di Gunung Moria. Apa yang Abraham lakukan? Dia tahu, dia udah lihat di pikirannya. Itu yang buat dia jadi taat. It's okay kalau Ishak mati, nggak mungkin enggak. Kalau Kejadian 12 ayat 2 pasti terjadi, pasti banyak keturunanku. Itu yang buat dia lakukan firman. Itu yang buat dia bersemangat. Itu yang buat dia melihat janji Tuhan jadi kenyataan. Tuhan mau September ini apa yang jadi janjinya jadi nyata di hidupmu. Isi pikiranmu, pikirkan yang manis. Pikirkan Yesus pegang tanganmu. Pikirkan Yesus memelukmu. Pikirkan kamu bersembunyi di belakang Yesus dan Yesus jadi pembelaanmu. Itu yang akan buat kamu semangat. Itu yang akan buatmu merebut kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Bahkan itu yang membuatmu gak takut. Karena Gideon di zamannya Hakim-Hakim 6 tahun berturut-turut, tahun-tahun sebelumnya, setiap kali panen, orang Midian datang, orang Amalek datang, orang dari sebelah timur datang, ambil hasil panen. Lalu mereka tidak menikmati apa-apa. Lalu di zaman Gideon, ketika kemudian mau masa panen, sudah kelihatan dari jauh, pasukan berkuda banyak. Kemudian orang Midian, kabarnya mendekati daerah itu. Dihitung-hitung dari literatur yang saya baca, 300.000 pasukan yang mendekat ke daerahnya Gideon. Tapi Gideon punya pasukan, 32.000 pasukan. 300.000 lawan 32.000, menurut saudara kebanyakan atau kekurangan? Hah? Terlalu banyak atau terlalu sedikit? Terlalu sedikit. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, dia sedang sembunyi. Versinya Gideon menurut dirinya, dia takut, dia sembunyi. Tapi Tuhan mendatangi dia dan Tuhan bicara tentang versi Tuhan tentang dia. Gideon pahlawan yang gagah, berani. Menurut orang sekitarnya lagi ngumpet penakut. Tapi menurut Tuhan enggak, dia gagah, berani. Dan Tuhan bilang gini, Gideon, 32.000 pasukan, terlalu banyak. Wow, terlalu banyak. Jadi jangan pernah underestimate dengan yang sedikit di tanganmu, yang sedikit di sumbermu. Karena bagimu sedikit, bagi Tuhan kebanyakan. Tuhan bisa pakai yang sedikit untuk buatmu lihat berkat yang besar. Amin. Kurangin lagi. Dikurangin. Sisa 300 lawan 300.000. Satu orang lawan 1.000. Ini potensi menang atau babak belur nih? Hah? Babak belur, habis. Itu kata dunia. Tapi Tuhan bilang di Hakim-Hakim 7 ayat 7.
Dengan 300 orang itu, buka Hakim-Hakim 7 ayat 7. Dengan 300 orang itu, aku menyerahkan orang Midian. Ya kan? Dengan 300 orang, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara, jadi Gideon gimana? Percaya janji Tuhan? Wah, mantap. Tapi percaya tidak semudah itu, dan Tuhan tahu. Karena telinga kita dengar, tapi pikiran kita melihat. Dan Tuhan mau di pikiranmu, lihat yang dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang ayat 10, kalau kamu masih takut, ayat 10 buka, kalau kamu masih takut, nah kan, Tuhan tahu dia takut. Tuhan udah janji kasih kemenangan, untuk apa takut kan? Tapi Tuhan tahu, walau ada janji Tuhan, tapi yang aku lihat Tuhan, ngeri banget. Apa yang dia lihat? Coba ayat 11. Oh, sorry, ayat 10 dulu. Tetapi jika engkau takut, turunlah bersama pura bujangmu ke perkemahan itu. Disuruh turun dulu dekat dia dan bujangnya berdua. Kemudian ayat 11. Maka kau dengarlah apa yang mereka, kata Tuhan gini, kalau kamu bisa dengar apa yang nanti musuh ceritakan, itu akan membuatmu berani menyerang. Oke, dia dengar apa? Kita baca terus ya. Turunlah ia bersama pura bujangnya sampai ke penjagaan terdepan laskar perkemahan itu. Ayat 12. Dia lihat apa? Ngeri banget nih lihatnya. Lihat apa? Adapun orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Seperti belalang banyaknya. Itu yang dia lihat. Dia lihat apa? Unta mereka tidak terhitung seperti pasir di laut. Banyaknya. Pak Pendeta nggak tahu nih, saya kasih tunjuk utang saya berapa nih Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak tahu nih, saya kasih lihat nih diagnosa dokter bilang apa di tubuh saya. Pak Pendeta nggak tahu ya, keadaan anak-anak saya sekacau apa. Nih saya ceritakan nih, supaya Pak Pendeta punya gambarannya. Tapi sekali lagi Tuhan mau saudara melihat apa yang Tuhan janjikan, bukan melihat masalah. Amin. Kemudian ayat 13, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan apa? Menceritakan apa? Menceritakan apa yang mereka lihat di pikirannya. Ada orang yang menceritakan apa yang mereka lihat di pikirannya. Mereka lihat apa? Katanya bermimpi, katanya aku melihat di pikiranku tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di perkemahan itu, dilanggarnya kemah ini, sehingga roboh, dibongkar bangkirkannya, demikian kemah ini habis runtuh. Sementara orang itu bilang, tadi malam aku lihat kayak gini, saya percaya Gideon yang dengar itu, Gideon juga mulai lihat di pikirannya apa yang musuh lihat di pikirannya. Oh gitu ya yang dia lihat, oh jadi gambarannya gitu. Kemudian ayat 14, tambah lagi, temannya bilang begini. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah, enggak benar tadi ayatnya. Allah, musuh lihat itu di pikirannya. Gideon dengar, oh gitu ceritanya. Maka apa yang mungkin kosong sementara hanya sampai di telinga janji Tuhan, sekarang masuk di pikirannya. Waktu masuk sampai di pikirannya, itu membuat, next slide, Gideon akhirnya, saya sebut percaya. Dia bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku udah lihat janjimu. Waktu dia bilang, aku udah lihat janjimu, itu buat dia pulang dan bilang sama 300 itu, ayo kita lawan. Alkitab bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah. Di ayat ini, Gideon udah menerima kemenangan. Dia udah lihat menerima kemenangan. Itu yang buat dia ajak pasukannya, 300 orang lawan 300.000 orang. Bukan kalah, tapi menang. Saya nggak tahu, mungkin sedikit di tanganmu, tapi apa yang sedikit di tanganmu, Tuhan punya janji buat hidupmu. Ketika kau hadapi masalah, kamu bukan kalah, kamu menang, bahkan lebih dari pemenang. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat.
Pemain musik boleh siap-siap, bilang kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Kita buka satu ayat, saya ketinggalan tadi. Proverb 29 ayat 18a. King James Version. Where there is no vision, the people perish. Ketika pemain musik boleh siap-siap. Tidak ada gambar di pikiranmu. Ketika gambar di pikiranmu salah. Ketika visi apa yang kamu lihat salah. Nggak ada gambar Tuhan, nggak ada visi Tuhan, nggak ada gambar janji Tuhan. Itu yang bikin kita kalah, itu yang bikin kita binasa. Itu yang bikin kita mundur, yang bikin kita takut. Tapi saya balik, ketika ada gambar kemenangan di pikiranmu, itu yang buat kamu semangat. Amin. Hidup ini tentang pilihan. Kalau saudara baca Yefta mengalahkan banyak peperangan. Tapi ketika Alkitab memperkenalkan Yefta, coba buka Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Sampai di titik ini saudara diberkati firman Tuhan. Saya boleh lihat tangan ini, boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Adapun Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Maaf ya, di zaman perjanjian lama anak seorang perempuan sundal nggak punya hak menang, nggak punya hak untuk diberkati. Anak perempuan sundal, kemungkinan dia nggak tahu papanya siapa. Ya di sini tahu papanya. Tapi anak perempuan nakal. Itu versi Yefta menurut dunia. Versi Yefta menurut kelahirannya. Tapi versi Yefta menurut Tuhan, dia pahlawan yang gagah perkasa. Sebelum kemenangan-kemenangan yang Yefta lakukan, saya percaya Yefta sudah memilih percaya versi Tuhan tentang hidupnya. Itu yang buat dia berani melangkah. Itu yang buat dia berani menghadapi peperangan. Itu yang buat dia bersemangat melakukan peperangan. Sebelum Yesus menyembuhkan orang, sebelum Yesus mencelikan mata orang buta, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, sebelum Yesus melakukan banyak mujizat. Di dalam kitab Markus, NLT version berkata, ada suara dari surga, "You are my beloved son. You bring me a great joy." Yesus tahu versi hidupnya menurut Tuhan. Dia diurapi, dia disayang. Dia akan membawa banyak sukacita buat kerajaan sorga. Itu yang buat Yesus bangun pagi-pagi doa. Itu yang buat Yesus pergi melayani. Sampai jauh malam dia tidak lelah. Yefta memilih saya percaya. Memilih percaya versi Tuhan tentang hidupnya. Itu yang buat Yefta mengalami kemenangan. Saya tulis dalam slide saya, boleh slide selanjutnya. Kata kita ganti saya, yuk kita baca sama-sama. Saya harus, yuk 2, 3. Saya harus memilih versi Tuhan tentang saya. Bukan versi saya menurut dunia. Kamu harus memilih versi Tuhan tentang kamu yang ada di pikiranmu. Bukan versi kamu menurut dunia. Bukan versimu, ibu-ibu yang punya mertua galak. Yang menurut mertua kamu gak bisa apa-apa. Mertua-mertua yang mungkin menurut anak mantumu kamu galak berlebihan. Percaya versi Tuhan tentang hidupmu. Di hari tua kamu jadi berkat buat anak mantumu. Amin. Anak-anak mantu percayalah versimu, kamu akan berbuah buat suamimu, buat anak-anakmu, kamu akan berguna buat banyak orang. Itu versi Tuhan tentang hidupmu. Kalau saudara ngomong masa lalu, ya saya tahu, saudara punya masa lalu, saya punya masa lalu. Tapi dalam Yesus kita ciptaan yang baru. Lihat diri kita dalam Yesus. Kutuk sudah diubah jadi berkat. Di hidup kita nggak ada kutuk, di hidup kita ada berkat. Amin. Sekali lagi saya percaya, saudara dibawa ke tempat ini bukan kebetulan. Saya imani, Tuhan mau sepanjang September ini, kau menaruh janjinya di pikiranmu. Dan kau berjalan melihat janji Tuhan terjadi di hidupmu. Ayat terakhir, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya. Ayat terakhir, demikianlah ia. Seperti engkau memperhitungkan hidupmu, demikian hidupmu. Hitunglah hidupmu sebagai orang yang disayang Tuhan. Hitunglah hidupmu sebagai orang yang ditebus Tuhan. Hitunglah hidupmu
sebagai orang yang disucikan Tuhan, sebagai orang yang dibela Tuhan, sebagai orang yang ditolong Tuhan, sebagai orang yang dipelihara Tuhan. Mana tangan-tangan yang percaya? Itulah hidupmu. Sama-sama bilang, itulah hidup saya. Demikianlah hidupmu, demikianlah kamu. Sepanjang bulan ini kita akan lihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kasih sayangnya. Tetapkan hatimu untuk percaya. Mana tangan-tangan yang mau tetapkan hatinya untuk percaya? Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hati. Angkat tanganmu.